Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Merupakan tim yang tidak berani mengambil resiko untuk mengalokasikan dana di hari nanti. Tim mereka hanya mengenalkan pembagian subsidi yang sama meskipun mengetahui kalau adaptabilitas atau kebutuhan prodi di esok hari dapat dipilih dengan cermat dan akan berubah sesuai tren. Misalnya seperti jurusan cyber security yang perannya sangat penting dan akan penuh demand seiring perkembangan era digital ini. Perlu diketahui bahwa jurusan cyber security saat ini tidaklah sepopuler jurusan kedokteran maupun memiliki daya kerja yang sama dengan kedokteran. Akan tetapi 5 hingga 10 tahun kemudian, jurusannya akan sangat krusial bagi perkembangan negara kita dan akan memiliki lapangan pekerjaan yang sangat besar. Sebelum saya masuk ke poin argumentasi saya, ada beberapa sanggahan yang akan saya berikan terhadap argumentasi tim posisi. Yang pertama adalah, pembicara kedua tim posisi mengatakan bahwa gagasan atau rencana alokasi dana pada proyek tertentu merupakan tujuan jangka pendek. Hal ini terbenarkan dua alasan mendasar. Yang pertama, alokasi dana pada proyek tertentu bukan berdasarkan asumsi tanpa basis. Maksudnya adalah pemerintah akan meriset dan menentukan jurusan yang penting serta jurusan dengan lapangan pekerjaan yang besar di masa yang akan datang. Jadi bukan asumsi belaka yang berdasarkan spekulasi ngacak atau ngasal, melainkan ada tim riset pemerintah yang mempelajari tren dan perkembangan kebutuhan dunia. Yang kedua adalah, meskipun alokasi dana kemudian jatuh pada prodi yang kurang tepat, prodi yang tidak populer juga tidak akan hilang begitu saja. Karena pemerintah mengalokasikan dana yang terbatas kepada prodi ini. Perbedaannya adalah antara prodi yang populer dengan yang tidak populer terletak pada jumlah kursi. Oleh karena itu di ujung hari, terlepas apapun yang terjadi, prodi yang tidak populer ini tetap akan berkembang dan memiliki kursi. Sanggahan yang kedua adalah, tim posisi juga mengatakan kalau negeri ini hanya akan menjadi negeri yang konsumtif dan bukan negara yang produksi barang-barang. Argumentasi ini sangat salah karena dua alasan mendasar. Yang pertama, negara yang produksi barang atau teknologi adalah negara yang mengalokasikan dana yang signifikan dalam prodi yang sesuai dengan tren, yaitu seputar teknologi pada saat ini. Sehingga negara tersebut menghasilkan individu yang berkualitas yang dapat berinovasi atau breakthrough di dunia digital ini dan membuat perusahaan yang produksi teknologi. Dan saat ini Indonesia bukanlah negara yang produksi teknologi. Alasan yang kedua adalah, naratif ini hanya akan terjadi dengan mobilitas lebih besar di dunia tim oposisi, karena mereka tidak mau fokus dalam menghasilkan tenaga kerja dengan prodi yang sesuai dengan tren, seperti teknologi ataupun coding, sebuah prodi ini yang dapat mengkatalisasi produksi teknologi dalam negeri. Sedangkan ketiga terletak pada argumentasi posisi, kalau masa depan bersifat ngacak dan tidak dapat diprediksi. Hal ini salah karena masa depan terbentuk berdasarkan tren. Contohnya ada kemungkinan manusia mengalami krisis pangan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan populasi manusia yang kian meningkat sering. Asumsi-asumsi ini atau prediksi ini bukanlah prediksi tanpa alasan valid atau ngacak semata. Hal ini karena banyak paper dari berbagai macam universitas seperti Harvard, IPB, dan lain-lain yang khawatir akan bahan pangan di masa depan. Sekarang saya akan masuk ke poin argumentasi. Terdapat dua argumentasi yang akan saya bawakan dalam pidato singkat ini. Yang pertama adalah apa urgensi dari alokasi dana pada prodi yang spesifik. Jika kita lihat pada satu sekarang, banyak orang yang pada dasarnya memilih jurusan yang tidak sesuai dengan tren ataupun kebutuhan lapangan pekerjaan saat ini. Sehingga di ujung hari, orang ini memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan prodinya. Hal ini menjadi permasalahan yang genting karena dua hal dasar. Pertama, subsidi yang diberikan kepada prodi tidak populer, kepada prodi tidak populer tidaklah terserap dengan baik. Hal ini karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan prodinya. Contohnya, seseorang yang mengambil jurusan bidang seni, kemudian memilih pekerjaan bidang manajemen di suatu perusahaan, akan menyebabkan alokasi dana pemerintah terbuang begitu saja karena pembelajaran atau infrastruktur yang telah dialokasikan dana tidak terpakai dalam pekerjaan tersebut. Fenomena ini dapat diminimalisir dengan memberikan anggaran yang lebih pada prodi tertentu guna meningkatkan jumlah bangku jurusan yang tersedia serta kualitas dari prodi yang dibutuhkan oleh negara. Di ujung hari, akan banyak orang yang memilih jurusan populer karena mengetahui jumlah kursi yang banyak serta kualitas dan prospek masa depannya. Sehingga alokasi dana akan terserap dengan efektif. Yang kedua adalah banyaknya individu yang memiliki jurusan dan pekerjaan yang sesuai akan membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain dalam konteks kualitas tenaga kerjanya. Hal ini akan semakin buruk seiring waktu karena individu akan kesulitan berkompetisi dengan tenaga kerja luar yang memiliki jurusan yang tepat dengan trennya. Bayangkan, pemerintah ini tidak mengalokasikan prodi teknologi pangan, elektrik, ataupun cyber security, sementara negara-negara yang telah maju sedang berlomba-lomba untuk membentuk tenaga kerja yang baik dalam prodi tersebut. Mari kita menjadi pragmatis di sini. Suatu perusahaan tentu akan lebih memilih seseorang, terlepas itu WNA atau WNI, berdasarkan kecocokan jurusan mereka.
Sehingga orang yang berada dalam jurusan salah akan sulit mencari pekerjaan di lapangan pekerjaan yang sudah terbatas. Terlebih lagi di dalam dunia pandemi ini. Bayangkan di dunia oposisi, banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan bukan karena jumlah pekerjaan, melainkan kualifikasi jurusan mereka yang tidak memenuhi. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini semakin penting untuk mengalokasikan dana pada prodi atau jurusan tertentu guna memastikan generasi mendatang memiliki jurusan dan skill set yang tepat untuk menghadapi dunia yang kompetitif ini. Alasannya juga berkorelasi dengan prinsip lainnya dari gagasan ini, yaitu pemerintah memiliki kewajiban dalam mempersiapkan generasi muda untuk mampu bersaing di dunia pekerjaan yang kompetitif. Dan dengan mengimplementasikan hal ini, pemerintah telah menjalankan kewajibannya. Sekarang saya akan masuk ke argumentasi yang kedua. Mengapa alokasi dana pada prodi spesifik yang sesuai dengan demand lapangan pekerjaan akan lebih baik bagi Indonesia? Pertama adalah lapangan pekerjaan merefleksikan tren dunia, sehingga perkembangan ekonomi dan teknologi Indonesia yang pesat hanya akan terjadi di dunia tim pemerintah. Hal ini karena dua alasan mendasar. Pertama, perkembangan teknologi adalah perkembangan yang mengikuti tren. Contohnya pada era digital ini, trennya sekarang adalah coding ataupun website dan lain sebagainya. Hal ini berarti pemerintah memiliki kemampuan dalam melihat tren terbentuk di masa depan. Banyaknya alokasi dana dalam jurusan itu, misalnya seperti IT, akan menuntun pada jurusan spesifik yang baru. Dan seperti yang kita lihat saat ini adalah terbentuknya jurusan cyber security, app development, UI UX, dan lain sebagainya. Sebuah prodi yang penting di era digital ini, melihat banyak lapangan kerja bagi prodi-prodi tersebut, sehingga Indonesia tidak akan kehilangan langkah dalam berkompetisi di dunia yang kompetitif ini. Alasan yang kedua adalah alokasi dana pada prodi dengan daya serap akan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan prodi mereka. Hal ini berarti banyak orang yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang salah jurusan. Apa dampaknya bagi Indonesia adalah ekonomi Indonesia akan berkembang. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki gaji lebih besar, berarti menefleksikan buying power mereka kuat. Dan suatu negara dikatakan memiliki ekonomi yang kuat ketika rakyatnya memiliki buying power yang kuat, karena GDP pun akan meningkat. Oleh sebab itu, karena alasan semua tadi, kami sebagai tim pemerintah dengan bangga membawa argumentasi kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Hanif. Dalam perdebatan kali ini saya akan bertugas merangkum argumentasi dari tim pemerintah pembuka secara singkat serta memberikan sanggahan terhadap argumentasi yang diberikan oleh tim oposisi pembuka. Dewan juri yang kami hormati, dapat kita ketahui bersama bahwasannya kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada 34 provinsi di Indonesia menyebabkan situasi ekonomi yang semakin lambat dan sulit. Tak bisa dielakkan kembali bahwa kondisi perekonomian di Indonesia semakin merosot tajam diiringi dengan kewajiban pemerintah untuk dapat menggelontorkan sejumlah dana yang digunakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Contohnya seperti penyaluran dana pada pos-pos bantuan sosial COVID-19 ataupun program vaksinasi yang sedang gencar dilakukan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, seperti apa yang telah dijelaskan oleh tim pemerintah, perlu dilakukan program subsidi secara proporsional terhadap program studi di universitas negeri berdasarkan tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan meringankan beban pemerintah dari segi ekonomi dikala situasi sulit seperti pandemi saat ini. Kami sebagai tim pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa dalam proposal yang kami bawakan tidak menyebutkan dihilangkannya atau dihapuskannya prodi lain yang tidak memiliki daya serap tenaga yang besar seperti prodi filsafat salah satu contohnya. Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah mengatakan bahwa prodi dengan daya serap tenaga kerja yang tidak besar akan tetap mendapatkan dana dari pemerintah, namun jumlahnya yang terbatas pada tiap prodi. Dan besaran nominal dari subsidi yang akan diberikan akan bergerak seiring dengan progres dari prodi yang bersangkutan. Yang dimana jika progres yang tercermin baik adanya, maka pendanaan yang akan diperoleh oleh prodi terkait juga akan semakin besar. Sehingga pendanaan ini sifatnya seperti positive correlation in statistics. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh tim pemerintah pembuka, secara prinsipil tujuan pendidikan di setiap negara berbeda-beda, serta mengikuti tatanan kebutuhan hingga public policy terkait di dalam sebuah tatanan negara. Di Indonesia sendiri, pendidikan dibutuhkan serta ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang baik serta berdaya saing kuat di kemudian harinya. Terlebih lagi seluruh lulusan di tiap prodi tidak akan hanya bersaing oleh mereka yang hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga bersaing dengan begitu banyaknya lulusan dari luar negeri, sesuai dengan penerapan masyarakat ekonomi ASEAN, yang merupakan bentuk kerjasama negara-negara ruang lingkup ASEAN di bidang ekonomi. Pembicara saya sebelumnya juga memberikan prinsip baru
yang memperkuat argumentasi ini, yaitu prinsip kewajiban pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerus menghadapi dunia yang kompetitif. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, dibutuhkannya institusi yang mempersiapkan lulusan dengan daya serap yang besar dalam dunia kerja. Daya serap yang besar dalam dunia pekerjaan sendiri akan membawa impact yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kiranya sedang menggerogoti sendi-sendi perekonomian di Indonesia saat ini. Argumentasi pembicara sebelumnya membawakan penjelasan yang lebih lengkap akan hal ini, yaitu individu yang memiliki pekerjaan yang sesuai dengan prodinya akan memiliki gaji yang lebih besar. Gaji yang lebih besar akan menuntun pada perekonomian Indonesia yang lebih sehat karena GDP yang meningkat, transaksi sehari-hari yang merefleksikan buying power warga negaranya yang akan meningkat pula. Selain itu, tim kami adalah hanyalah tim yang membawa urgensi dari isu mosi ini. Pada status quo sekarang di mana anggaran sangat terbatas. Banyak alokasi dana yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini karena banyak individu yang memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan mereka. Sehingga alokasi dana terhadap infrastruktur prodi tersebut pada dasarnya tidak digunakan. Terlebih lagi daya saing tenaga kerja Indonesia yang ketinggalan dengan negara luar karena tidak mengikuti tren. Hal ini akan semakin buruk seiring waktu jika pemerintah tidak mulai mengalokasikan dana terhadap jurusan yang selaras dengan tren perkembangan dunia. Contohnya, negara Amerika atau Singapura telah mengalokasikan dana besar terhadap jurusan cyber security, sementara tidak bagi Indonesia. Oleh karena itu, hal ini akan semakin buruk seiring waktu. Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi pembuka berpendapat bahwa mosi akan berdampak pada ketidakberkembangan sebuah prodi dengan daya serap yang relatif tidak besar sehingga negara, ya ini Indonesia, akan kehilangan kesempatan dalam menemukan jurusan serta inovasi baru. Jurusan-jurusan yang minoritas ini penting karena secara prinsip subsidi seharusnya diberikan pada orang yang kurang mampu. Selain itu, tim oposisi juga menyebutkan bahwa tidak pernah adanya jurusan-jurusan tersebut untuk situasi yang mendatang. Contohnya adalah jurusan bioteknologi yang dibutuhkan saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Maksudnya adalah pemerintah telah meriset dan menentukan jurusan yang penting serta jurusan dengan lapangan pekerjaan yang besar di masa yang akan datang. Contohnya jurusan pangan yang akan penting di esok hari. Gagasan tersebut juga telah masuk dalam beberapa paper dalam universitas-universitas ternama seperti IPB dan Harvard. Dengan ini kami sebagai tim pemerintah bangga menutup mosi pada kesempatan atau perdebatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selalu ingat pesan Ibu 6M. Yang pertama, memakai masker, kedua, menjaga jarak, ketiga, mencuci tangan, keempat, membatasi mobilitas, yang kelima, menjauhi kerumunan, dan yang keenam adalah menghindari makan bersama. Stay safe and healthy.